Apa nih? Dear Beta, congratulations on reaching the next stage of the selection process for data analyst position. We are excited to invite you for interview with us. Dapat panggil interview nih. Cuman ini gue harus prepare apa ya? Soalnya dia nggak ngasih tahu lagi interviewnya sama siapa. Pertanyaan kira-kira apa aja ya? Apa yang harus gue prepare? Apa nanti ngarang bebas aja waktu interview ya? Wah, nggak mungkin sih. Interview tuh harus totalitas kan, jadi gue bener-bener harus nge-prepare ini sih. Cuman harus mulai dari mana ya? Siapa nih yang pernah juga ngalamin kejadian kayak tadi? Jadi udah dapet panggilan interview, tapi malah gak ada gambaran sama sekali. Interview data analis itu seperti apa sih? Padahal step interview ini merupakan step yang bisa dibilang sangat krusial, bahkan paling krusial yang bakal nentuin kamu tuh lolos atau enggak di posisi tersebut. Nah, sebenarnya kamu yang udah bisa sampai di tahap itu tuh bisa dibilang udah cukup beruntung lah, karena artinya kamu tuh udah mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang yang sama-sama apply CV juga. Artinya, recruiter itu kemungkinan besar udah melihat potensi kamu yang kemungkinan bakalan bisa cocok sama posisi yang kamu apply tersebut. Nah, tapi gimana kamu bisa lolos interview data analyst kalau kamu aja masih belum tahu nih gambaran interview data analyst itu kayak mana, dan akhirnya kamu nggak bisa nge-prepare itu dengan baik. Nah, menurutku hal yang pertama kali harus kamu persiapkan ketika kamu mau interview data analis adalah, yang pertama, pastinya kamu tuh harus tahu dulu dong jenis interview yang bakal kamu jalanin, yang bakal kamu lakuin, itu tuh apa sih? Ibaratnya ya, kamu tuh mau bertempur gitu di suatu pertempuran. Pasti kamu harus ketahui dulu kan, jenis medan perang itu ada apa aja. Dan apa aja sih yang bakalan kamu hadapin. Supaya kalau kamu udah tahu itu semua, kamu bakalan tahu kan, apa sih yang harus kamu prepare, apa yang harus kamu jadiin bekal buat kamu ke medan perang tersebut gitu. Nah, sama sih sebenarnya sama ketika kamu mau interview juga. Kamu harus pelajarin dulu kira-kira jenis-jenis interview itu ada apa aja sih, supaya kamu juga bisa prepare diri kamu. Jadi kalau misalnya nih, kamu udah interview, terus tiba-tiba ada tes dadakan, itu kamu udah bisa mengekspektasikan lah sebelumnya. Jadi kamu nggak kaget-kaget banget. Jadi kamu bisa interviewnya dengan lebih rileks juga. Nah, jadi sekarang aku bakal bahas nih, sebenarnya kalau interview data analis itu ada apa aja sih jenisnya. Disclaimer, yang bakalan kita bahas di sini adalah interview yang sama user ya, jadi bukan interview sama HR. Umumnya, interview yang dilakukan sama user ini dilakukan setelah kalian interview sama HR. Jadi habis dari HR baru ke user. Nah, beda sama HR yang mungkin pertanyaannya itu lebih general, dan mungkin setiap pekerjaan mungkin ya 11-12 lah pertanyaannya, nggak terlalu jauh beda. Nah, tapi interview user ini tuh dilakukannya tuh sama, bisa jadi calon tim lead kamu nantinya, atau mungkin bisa juga calon manajer kamu nantinya, atau mungkin juga calon VP, atau bahkan CEO di perusahaan tersebut. Itu mungkin aja. Karena mereka tuh mau lihat sih, apakah kamu tuh emang bakal cocok buat kerja di tim mereka atau enggak. Nah, interview user itu juga biasanya dibagi menjadi beberapa tahap. Ini tergantung perusahaannya ya. Ada yang memang dia interview user cuma sekali aja, terus kalau misalnya udah cocok, ya udah langsung bisa kerja. Tapi ada juga yang dia melalui beberapa tahap, bisa jadi 2-3 tahap gitu. Aku waktu itu pernah kayak 3-4 tahap buat interview user. Nah, jadi interview user itu ada apa aja sih? Yang pertama, ini adalah yang paling umum, yaitu interview dengan menanyakan pengalaman dan juga teori. Bisa dibilang ini adalah interview yang paling umum kalau misalnya kamu interview sama user. Mereka tuh biasanya pengen tahu project apa aja sih yang pernah kamu buat dan pernah kamu kerjain selama kamu ada di pekerjaan sebelumnya. Atau kalau kamu fresh graduate, ya mungkin pekerjaan atau project yang kamu kerjain selama waktu luang kamu atau di kuliahan, atau mungkin ketika kamu magang. Terus juga background kamu seperti apa. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyain sama HR sebelumnya, bisa jadi user juga bakal nanyain lagi. Di sini mereka biasanya pengen mengenal kamu lebih dalam nih. Dan mungkin ini kedengerannya tuh simple gitu ya. Mungkin kamu bisa jawab dengan tadi, ya udah asal jawab aja deh. Tapi menurutku meskipun ini tuh cuma nanyain pengalaman, inget bahwa yang di interview sama mereka itu kan gak cuma kamu aja ya. Mereka bisa jadi menginterview beberapa kandidat dan cuma memilih beberapa aja yang paling unggul gitu atau yang paling cocok. Di sini bijak banget kalau misalnya kamu bisa bener-bener jelasin pengalaman kamu dengan clear, dan kamu harus bener-bener tahu pengalaman kamu tuh seperti apa,
Dan yang paling penting adalah impact-nya. Misalnya kamu sebelumnya pernah kerja di suatu perusahaan dan kewajiban kamu tuh adalah untuk memantau misalnya digital traffic mereka. Ya kamu harus tahu gitu, kira-kira impact dari hasil kerjamu tuh kayak apa sih ke digital traffic perusahaan yang kamu lakukan tersebut. Apakah memang strategi yang kamu rancang itu memang berdampak baik bagi perusahaan, dan bagus banget kalau kamu bisa meng-quantify impact yang kamu hasilkan dari project kamu. Nah, di sini kamu juga nggak harus banget untuk nyeritain semua pengalaman kamu, tapi kamu bisa pilih beberapa yang memang relevan dan mungkin pencapaian-pencapaian terbaik kamu aja selama kamu bekerja atau selama kamu punya projects. Nah, selain nanyain pengalaman, seperti yang tadi aku udah sempat mention, bahwa mereka tuh juga kemungkinan besar bakal nanya tentang teori. Buat data analis sendiri, biasanya kalau kamu, terutama kalau kamu fresh graduate juga ya, itu pasti mereka bakal nanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup dasar tentang data analis. Karena mereka pengen tahu apakah kamu memang benar-benar layak nih buat jadi data analis. Pertanyaan sendiri, biasanya kalau buat fresh graduate atau kayak pengalaman yang masih di early career, nah itu pertanyaannya tuh nggak terlalu susah sih biasanya, karena mereka biasanya nanya lebih ke hal mendasar. Kayak misalnya, apa sih bedanya outer join sama inner join, terus sama left join sama right join itu bedanya seperti apa, terus juga kayak mereka bakal nanya, apa sih bedanya mean sama median di data, terus gimana caranya handling missing value kalau kamu punya data, terus gimana cara buat pre-processing data, dan sebagainya. Intinya pertanyaan yang sebenarnya kamu pasti kemungkinan besar di kepala kamu tuh bisa tahu jawabannya, tapi buat bisa menjawab itu dengan baik, tentu kamu butuh preparation dan butuh latihan buat menjawab. Tapi maksudnya latihan juga gimana ya, karena kan itu nanyanya spontan kan, jadi kamu nggak punya waktu lama buat berpikir. Nah, itulah sebabnya kamu harus prepare sebelumnya, kamu harus lihat kira-kira apa aja sih pertanyaan yang kemungkinan bakal muncul ketika kamu akan interview. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya banyak juga sumber yang mengelis pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan pada saat interview data analis. Dan jangan khawatir juga, karena Halotek Academy juga punya buku yang udah merangkum kira-kira pertanyaan apa aja sih yang bakal keluar kalau kamu interview data analis. Nah, kamu bisa download bukunya di description links ya. Jadi di situ kamu bisa latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diekspektasikan bakal ditanyain sama user ketika kamu interview data analis. Dan di situ juga udah ada kunci jawabannya sih. Jadi kamu mungkin bisa mirip-miripin lah sama jawaban yang ada di ebook yang aku bakal share di description link ini. Nah, yang kedua itu adalah interview dengan study case. Ini tuh 11-12 ya sama interview yang pertama. Jadi kalau misalnya interview yang pertama tadi itu kan pertanyaan lebih ke teori sama pengalaman, tapi kalau interview yang kedua, ini tuh udah bukan teori dasar lagi loh, tapi lebih ke study case. Selain study case, mereka juga kemungkinan ada juga yang nanyanya tuh kayak use case. Jadi kalau study case, kita di situ butuh untuk fokus menganalisis masalah yang nyata gitu, dan gimana sih cara untuk mencari solusinya. Sedangkan kalau use case ini menurutku agak lebih susah, karena di sini kita benar-benar harus ngejelasin gimana sih suatu sistem atau proses itu tuh bekerja melalui suatu langkah-langkah tertentu gitu yang lebih teknis gitu. Kalau dari pengalamanku sih ya, biasanya pada saat interview itu kalau kita dikasih study case gitu, kita dikasih soal study case, itu kita nggak dikasih waktu yang lama banget buat mikir. Jadi kita nggak kayak, oke kamu pikirin nih 15 menit untuk soal study case ini, terus nanti kamu jawab. Biasanya sih nggak selama itu sih, jadi kayaknya 15 menit itu terlalu lama. Biasanya mereka emang cuma nanya, terus kalian harus jawab, kira-kira gimana nih solusinya. Nah, tapi memang kelebihannya adalah ketika kita ngejawab soal study case atau use case, ini biasanya kita nggak harus mengolah data gitu, jadi biasanya mereka nggak bakalan ngasih data exact-nya, dan kita juga nggak harus menghitung exact datanya tuh seperti apa, seberapa besar, seberapa banyak, tapi lebih ke kita harus ngejelasin aja sih, kayak alur berpikir kita tuh step A-nya apa, step B-nya apa, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, contohnya nih, mereka bakalan nanya misalnya, misal di suatu perusahaan e-commerce misalnya ya, mereka tuh ada terjadi penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir, terutama di kategori fashion. Terus si manajemen itu ingin mengetahui kira-kira penyebab utama dari penurunan sales itu tuh apa sih, dan kira-kira gimana ya cara ngatasinnya. Nah, mungkin kalian bisa sih minta waktu kayak 2-3 menit untuk berpikir, tapi jangan kelamaan. Dan yang terpenting adalah jangan terburu-buru buat langsung jawab menuju ke kesimpulan gitu. Jadi kayak misalnya nih,
Kan tadi soalnya udah dikasih, terus kalian langsung kasih, "Oh ya udah kalau misalnya sales-nya turun, kita banyakin promo aja nih, atau kita banyakin diskon nih, atau kita langsung perbaiki UI UX-nya aplikasi e-commerce tersebut." Kita nggak boleh langsung jump to the conclusion kayak gitu. Kita harus jabarin nih dari awal metode pemecahan masalahnya itu secara terstruktur tuh seperti apa. Kita bisa manfaatin beberapa framework yang mungkin udah familiar kita pakai, kayak misalnya kita bisa pakai metode Five Whys, atau kita bisa juga kayak pakai analisis funnel analysis, atau pakai SWOT dan lain-lain lah, tergantung kalian biasanya pakai analisis apa, itu terserah kalian, yang penting terstruktur. Dan biasanya di interview ini tuh juga user tuh bakalan sangat kritis ya buat kayak nanya-nanya ke kamu lagi gitu. Tapi selama kamu ngerasa bahwa kamu tuh on the right track, ya udah jawab aja sesuai dengan pengetahuan kamu. Karena kalau misalnya kamu udah salah pun biasanya mereka bakalan kayak ngebenerin gitu kok kalau usernya baik ya. Nah, sekarang ini di part ketiga ada interview dengan analisis cepat. Selain dengan tadi kan ada study case, tapi ada juga kemungkinan kalau misalnya kamu juga dituntut buat melakukan analisis secara cepat. Kalau study case tadi kan kamu lebih ke ngejabarin aja nih metodenya itu seperti apa. Jadi kamu nggak harus yang menghitung kayak, oke nih ada 20.000 penjualan, terus berarti artinya nanti 10.000 kita harus lakukan perlakuan A, 10.000 kita lakukan perlakuan B gitu. Itu nggak perlu kan kalau misalnya cuma ditanya study case aja tapi nggak ada data. Nah, kalau yang analisis cepat ini, mereka akan provide gitu datanya. Misal datanya tuh mereka kirimkan dalam bentuk Excel. Nanti kalian dikasih waktu buat menganalisis data tersebut dan kalian akan mempresent insight apa sih yang kalian dapatkan dari analisis tersebut dan juga step by step kalian melakukan analisisnya tuh seperti apa. Waktu yang dikasih itu biasanya beda-beda ya, tergantung tingkat kesulitannya juga. Dan bahkan tuh ada user yang ngasih waktu tuh kayak misal cuma 10 menit buat melakukan analisis itu gitu. Kayak bayangin 10 menit mau ngapain sih? Nah, kalau waktunya benar-benar singkat kayak gitu, misal cuma 10 menit, di situ penting banget buat kalian itu bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi kamu jangan sampai menghabiskan waktu yang lama hanya untuk di satu step. Tapi baiknya kamu bisa membagi masing-masing waktu itu cukup adil gitu. Jadi dari awal misalnya kamu mau eksplorasi awal, kayak misal kamu mau cek median atau min, terus kamu melakukan hipotesa dan segala macam, itu kamu bisa kayak ya udah singkat-singkat aja, yang penting tercover sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan kesimpulan yang diinginkan gitu. Nah, terus yang terakhir ini tuh juga salah satu interview yang paling umum juga buat data analis, yaitu interview dengan live coding. Buat perusahaan yang memang membutuhkan data analis yang harus banget bisa ngoding, itu pasti banget bakalan ada interview sama live coding ini. Jadi di interview ini tuh kalian nanti bakalan join di suatu meeting di mana di situ tuh ada user yang akan memantau kalian untuk melakukan live coding. Jadi mereka akan ngasih soal untuk tes codingnya dan itu tuh biasanya ada di kayak platform gitu, mungkin mirip-mirip kayak HackerRank. Kalau misalnya kalian familiar, mungkin kalian bisa banyakin latihan aja di situ supaya kalau misalnya kalian menghadapi interview live coding tuh nggak terlalu kaget karena nanti kalian kan bakalan dikasih platformnya tuh, terus dikasih nih soalnya kan di platform tersebut. Kalian harus bisa nge-solve problem yang ada di platform tersebut. Selain kamu harus nge-solve, kamu juga harus menjelasin nih kayak step-step kamu. Misalnya kalau itu codingnya SQL. Nah, di situ kamu harus ngejelasin step by step kamu nge-query-nya tuh seperti apa sih. Menurutku ini salah satu interview yang bisa dibilang bener-bener kayak bikin deg-degan dan kayak sangat menegangkan. Kayak bayangin aja dong, kita kadang ngoding sendirian aja, nggak dipantau siapa-siapa, itu tuh masih salah terus kan ketika kita run, apalagi itu sambil dipantau sama orang gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu gagal nge-run itu wajar banget sih. Pasti banget kamu bakal ada kesalahan lah ketika kamu lakukan live coding itu. Tapi kan untungnya biasanya kalau di platform itu kan kalau kamu run salah, dia kan bisa ngulang lagi kan sampai kamu bisa dapat jawaban yang benar. Dan kalaupun kamu emang bener-bener stuck gitu ya, kayak wah masih error aja nih, nggak bisa ke-run, ya udah kamu at least kamu do the best aja, kamu coba aja coding sesuai dengan logika yang kamu ketahui, dan nanti kamu present aja, kamu jelasin aja, oh step by stepnya kayak gini nih. Nanti kalau misalnya emang masih error aja, ya mungkin mereka akan dengan baik hati mungkin ya, kalau lagi-lagi kalau user memang baik hati, mungkin dia bakal ngasih tahu, oh nanti caranya tuh harusnya seperti ini nih supaya benar gitu sih. Nah biasanya
selain dari ada soal yang dari platform, mereka juga kadang ada soal pengembangan dari mereka sendiri sih. Jadi kayak soal dari platform ada, tapi ada modifikasi soal yang dikasih sama user gitu. Kamu harus pinter-pinter aja sih, kayak berpikir cepat buat nge-solve problem tersebut. Dan jangan lupa banyakin latihan soal. Nah, kira-kira itu dia beberapa jenis interview data analis. Tadi kan aku baru sebutin 4 nih, karena itu so far yang pernah aku tahu dan pernah aku alamin. Kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman lain, kalian boleh banget untuk tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa aku ingetin lagi, kalian bisa banget buat download buku dari Halotek Academy yang ngebantu kalian buat tahu kira-kira apa aja sih interview data analis, pertanyaan seperti apa, dan jawaban seperti apa sih yang bisa kalian jawab ketika interview. Dan ini mungkin terakhir dari aku, ketika kalian interview data analis, sebenarnya yang paling penting adalah kejujuran dari kalian sih. Jadi ketika kalian ceritain pengalaman, itu kalian bisa jawab aja dengan jujur, dan yang paling penting juga adalah kalian lakukan yang terbaik sebisa kalian gitu. Jadi jangan karena kalian benar-benar nggak tahu, jadi kalian nggak berusaha untuk menjawab. Kalian harus bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kalian punya saat itu gitu. Dan semua orang pasti make mistakes gitu. Aku juga berkali-kali fail dan berkali-kali nggak bisa jawab pertanyaan saat interview, dan itu tuh sangat-sangat wajar. Tapi at least itu bisa jadi pembelajaran buat kamu tuh bakal interview di tempat selanjutnya. Nah, kira-kira sekian dari aku, dan sampai jumpa di video Halotek Academy yang selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.